Bab 201. Sunni menatap anting-anting itu, dan amarahnya langsung lenyap. Tanpa daya, ia kembali menatap Rosie. Rosie, kurasa anting-antingmu jatuh ke dalam bagasi. Lain kali kau harus lebih hati-hati. Rosie melihat anting-anting di tangan dokter itu dan menggelengkan kepalanya dengan malu. Bukan, ini bukan anting-antingku. Aku tidak pernah memakai anting-anting seperti ini. Maksudmu anting ini bukan milikmu. Tiba-tiba, Sunni menjadi waspada. Apa ada yang memasukkannya ke dalam bagasimu? Apa ada yang mencoba menyakitimu? Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Mereka sudah saling kenal sejak kecil, dan keluarga mereka sudah lama ada. Tak satu pun dari mereka akan menggunakan cara ini untuk menyakiti teman-teman mereka. Rosie tertegun mendengarnya. Setelah beberapa saat, ia menyadari sesuatu dan menatap Corinne, yang berdiri di antara Jeremy dan Annie, dengan tak percaya. Corinne, aku tidak melakukan apapun padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Keluhnya, novel drama. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar saat mereka melirik Corinne dengan heran. Corinne adalah satu-satunya orang yang mereka kenal, orang luar yang hampir tidak mereka kenal. Saat itu, Corinne menguap bosan. Mendengar tuduhan yang dilontarkan kepadanya, ia menatap Rosie dengan malas. Hah, kau bicara padaku. Rosie merasa sakit hati dan marah. Matanya memerah melihat sikap Corinne yang masih begitu bodoh. Ia berkata, kau satu-satunya yang menyentuh sepatu botku saat kuberikan padamu untuk dicoba. Siapa lagi kalau bukan kau? Corinne, aku sudah berbaik hati meminjamkan sepatu bot itu padamu, jadi apa yang harus kulakukan sampai sepatu itu tidak pas untukmu? Kenapa kau harus menyakitiku karenanya? Kau tahu aku penari balet. Bagaimana aku bisa menari lagi kalau lukanya masih terasa sakit? Corinne menoleh dengan tenang dan mengangkat alisnya. Aku tidak ada hubungannya dengan tuduhanmu. Itu cuma anting kecil. Kau tidak terbuat dari kertas, dan kakimu tidak akan patah hanya karena anting ditusuk. Rosie menggigit bibirnya dan tampak semakin sedih. Suaranya bergetar seolah-olah ia akan menangis. Kau tak akan tahu betapa sakitnya karena itu tak terjadi padamu. Corinne, aku tahu kita salah paham gara-gara jam tangan itu, tapi itu sudah masa lalu, kan? Apa kau harus membalas dendam padaku sekejam itu? Corinne mengerutkan kening seolah mendengar lelucon yang tidak lucu. Balas dendam, Nona Rosie, apa kau paranoid? Waktu aku lempar jam tanganmu ke sup di restoran, kupikir kesalahpahaman di antara kita sudah beres. Aku orang yang malas, jadi aku nggak punya waktu untuk memikirkan masalah membosankan itu lagi. Rosie tercengang. Ia tak menyangka Corinne ternyata orang yang jujur dan terus terang. Namun, itu hal yang baik. Semakin kasar dan bodohnya Corinne, semakin orang lain akan menganggapnya kasar, jahat, rendahan, dan pendendam. Hal itu bisa membantu membuat orang lain condong ke Rosie dan tahu siapa korban dalam kasus ini. Dengan pikiran itu, Rosie menarik napas dalam-dalam, menekan rasa tidak sukanya, dan memasang senyum seolah-olah dia cukup murah hati untuk melangkah maju dengan mudah. Corinne, kau tidak perlu menyangkalnya begitu saja. Cepat, aku tidak berniat meminta ganti rugi. Kau hanya perlu mengakui perbuatanmu. Kita bisa membicarakannya, itu saja. Demi Jeremy, kita masih bisa berteman. Corinne mengerutkan alisnya seolah sedang melihat lalat. Maaf, Nona Rosie, tapi kita tidak pernah berteman, dan tidak akan pernah. Tidak perlu kita berteman hanya karena seseorang. Yang terpenting, kenapa aku harus mengakui sesuatu yang tidak kulakukan? Tentu saja, Rosie tidak pernah ingin berteman dengan Corinne, dia hanya mengatakannya keras-keras untuk membuat dirinya terlihat baik. Sikap Corinne sesuai dengan apa yang diharapkan Rosie, terutama saat dia tampak seperti korban malang yang memulai gencatan senjata namun ditolak tanpa ampun oleh Corinne. Dengan air mata di matanya, dia menatap Jeremy, yang tidak mengatakan apapun sejak awal, dengan ekspresi tidak berdaya dan kesal. Jeremy, apa kau lihat sikapnya? Kau, aku, Zeke, dan yang lainnya sudah berteman lama. Kita semua saling kenal dengan baik. Apa kau pikir aku akan menuduhnya tanpa alasan? Bab 202. Jelas saja, Rosie berharap Jeremy akan memihaknya dan membantunya.
Zeke dan yang lainnya memandang Jeremy dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menangani kontradiksi antara istrinya dan seorang teman. Tak seorang pun tahu apa yang ia rasakan karena ia tak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Ia berkata dengan suara berat, "Ya, aku tahu kau tak akan pernah menuduh siapapun tanpa alasan." Dengan demikian, itu menunjukkan Jeremy ada di pihak Rosie. Corinne merasa patah hati mendengarnya. Ia menunduk dan meringis sinis. Tak seorang pun berpihak padanya, dan tak heran jika tak seorang pun di sini percaya padanya. Selama ia bekerja sama dengan Jeremy, mereka telah melalui banyak hal. Bahkan, mereka tidur bersama. Rasanya, menyedihkan ketika pria yang ia korbankan tubuhnya untuk selamatkan justru memihak orang lain tanpa berpikir panjang. Kepercayaan adalah hal tersulit yang diperoleh di dunia ini. Semua orang menatap Corinne seolah-olah mereka punya interpretasi masing-masing tentang kejadian itu. Beberapa mempertanyakan apakah dia benar-benar pelakunya, sementara yang lain mempercayai apa yang dikatakan Rosie. Rosie hidup untuk saat ini. Secercah kegembiraan melintas di matanya sebentar, tetapi dia tetap berakar pada kedok korbannya. Jeremy, aku bersyukur kau percaya padaku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan betapa sedih dan tersakitinya perasaanku sekarang. Di sisi lain, Annie berdiri dan berkata, "Kau orang jahat, Paman Jeremy." "Aku percaya Corinne." Dia cepat-cepat menambahkan dengan gigi, "Rosie, kau tidak bisa begitu saja menuduh seseorang tanpa bukti. Aku ada di sana saat kau memberikan sepatu bot itu pada Corinne untuk dicoba, dan aku tidak melihatnya memasang anting di sepatumu. Setelah dia mencobanya, dia langsung melepasnya dan mengembalikannya padamu. Aku melihat semuanya." Rosie tidak terkejut ketika Annie memihak Corinne. Ia mendesah tak berdaya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Annie, kau terlalu naif. Jika seseorang berniat jahat, ia akan berusaha agar orang lain tidak melihatnya. Dan kau juga lihat, Corinne satu-satunya yang menyentuh sepatu botku. Tidak terjadi apa-apa padanya saat ia memakainya, tapi kenapa ada anting di sepatu bot itu saat aku memakainya? Tidak ada orang lain yang menyentuhnya selama itu. Bukankah penyebab insiden ini sudah cukup jelas?" Annie mendengus. "Bukan berarti Corinne yang pasang anting itu di sepatumu. Dia tidak pakai anting hari ini. Kalau begitu, mungkin kamu yang pasang anting itu." Novel drama. Mata Rosie berbinar. Ia terdiam sejenak dan berkata polos, "Annie, kok bisa-bisanya kau menuduhku begitu? Buat apa aku sampai melukai diri sendiri dengan memasang anting itu?" Annie memutar matanya. "Mana mungkin aku tahu apa yang kau pikirkan. Waktu kau kehilangan jam tanganmu waktu itu, kau dan Sunny juga menuduh Corinne tanpa bukti." Sunny mengerutkan kening. Ia ingin melawan, tetapi setelah sedikit ragu, ia mengurungkan niatnya. Rosie kehilangan kata-kata. Karena Annie adalah keponakan Jeremy, ia tahu lebih baik daripada menyinggung perasaannya. Karena itu, ia memutuskan untuk berhenti berdebat dengan Annie dan menatap Jeremy. Ia mendesah dan pura-pura berkompromi. "Sudahlah, Jeremy. Aku sebenarnya tidak meminta apapun dari Corinne, aku hanya mencari keadilan. Suruh Corinne minta maaf padaku, dan kita bisa memulai lembaran baru. Aku tidak mau ini. Insiden yang mempengaruhi persahabatan kita." Annie kesal. "Kenapa Corinne harus minta maaf padamu?" "Dia tidak." Sebelum Annie bisa menyelesaikan ucapannya, sebuah tangan besar dan berat diletakkan di bahunya. Jeremy mendorongnya ke belakang dan menghentikannya melanjutkan. Dia melangkah lebih dekat dan menatap Rosie dengan acuh tak acuh. "Kau ingin keadilan, katamu. Siapa yang akan memberikan keadilan pada istriku?" Rosie tercengang. "Jeremy, apa yang kau bicarakan? Apa kau mencurigaiku?" "Aku tidak mencurigai siapapun," kata Jeremy dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia tidak marah, tetapi ia menunjukkan dominasinya. "Istriku bukan tipe orang yang akan menyakiti orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri." Bab 203. Terguncang kaget, Corinne mengedipkan mata cerahnya ke arah Jeremy. "Dia percaya padaku." Alis Rosie berkerut bingung. "Tapi Jeremy, bukankah kau bilang kau percaya aku tidak akan menuduh Corinne tanpa alasan? Kenapa kau baru bicara sekarang?" Ekspresi Jeremy tetap netral,
"Ya, saya yakin Anda tidak akan menuduhnya tanpa alasan, jadi mengapa Anda tidak memberitahu kami mengapa Anda melakukannya dan menuduh istri saya?" Ternyata, Jeremy tidak berpihak padanya meskipun ia mengatakan sebaliknya. Terlebih lagi, ia yakin Rosie sendiri yang melakukannya dengan pertanyaannya. Rosie mulai panik dan memainkan kartu korban. "Jeremy, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kau kenal aku. Bagaimana kau bisa mencurigaiku?" Jeremy tidak bereaksi terhadap hal ini, dan berkata, "Waktu bukanlah standar untuk menguji segalanya. Meskipun saya hanya mengenal istri saya, kami saling percaya, dan kami tidak akan saling curiga hanya karena seseorang mencoba memprovokasi hubungan kami." Rosie tertegun. Matanya memerah saat sesuatu yang pahit menggenang di dalam dirinya. "Jeremy, apa maksudmu, memprovokasi hubungan kalian? Kau pasti tidak bisa menganggapku seperti itu. Kita sudah berteman lama sekali." Jeremy mulai tampak tidak sabar. "Rosie, kalau kamu tidak mau mengatakan alasannya, berhentilah menuduh istriku. Kalau tidak, aku tidak keberatan melihatmu di pengadilan." Dia membalikkan badannya ke arah Rosie dengan tenang dan bertanya dengan lembut pada Corinne, "Apakah kamu lapar?" Pertanyaan itu terlontar dari Corinne yang sedang melamun. Ia mengangguk. "Ya, sedikit." "Kalau begitu, ayo pergi. Kita akan sarapan." Di tengah perhatian semua orang, Jeremy memegang tangannya dengan wajar dan menuntunnya keluar ruang ganti. Ruang. Annie mengikuti mereka sambil tersenyum dan merengek. "Wah, aku marah sekali padamu waktu itu, Paman Jeremy. Kenapa kau tidak bilang niatmu? Kukira kau tidak percaya pada Corinne." Jeremy menatapnya dengan dingin, "Jadi aku bukan Paman Jeremy jahatmu lagi." Annie terkekeh. "Tidak, tidak. Aku hanya bercanda. Kalian berdua punya hubungan yang kuat. Kalian tidak akan meragukan satu sama lain hanya karena hal sepele." Corinne terdiam sambil merentangkan bibirnya. "Apa-apaan ini? Hubungan yang kuat?" Setelah Jeremy dan Corinne pergi, Zeke dan yang lainnya juga bersiap untuk pergi. Mereka hanya menonton di pinggir lapangan dan tidak berniat memihak siapapun. Namun, Rosie terbakar amarah saat melihat Jeremy dan Corinne pergi sambil berpegangan tangan. Jeremy benar-benar memperingatkan bahwa dia akan menuntutnya karena Corinne, gadis desa. Novel drama. Kalau Jeremy sudah mencurigainya, tidak mungkin dia akan membiarkan Corinne pergi begitu saja. Ia menggertakkan giginya dengan enggan dan berpikir keras. Tiba-tiba, ia berteriak, "Jeremy, tunggu." Jeremy berhenti berjalan dan menoleh sedikit. "Apa lagi yang ingin kau katakan?" Dengan wajah cemberut, Rosie berkata dengan marah, "Kalau kau bawa dia keluar sekarang, semua orang akan mengira aku menuduhnya menyakitiku. Ini membuatku berada dalam situasi yang sulit, dan aku tidak mau orang lain menganggapku seperti ini." "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" tanya Jeremy. "Jika kamu percaya padanya dan dia bersikeras dia tidak melakukannya, biarkan dia membuktikan kepadaku bahwa anting-anting ini bukan miliknya." Bab 204. Jeremy langsung menjawab, "Dia tidak perlu membuktikan apapun padamu." Rosie merasa tak percaya mendengarnya. "Jeremy, apa yang merasukimu? Kau bukan tipe pria seperti itu. Kalian baru saja menikah, dan kau membiarkan dia membutakanmu dari kebenaran." Jeremy mengabaikannya dan berbalik, bermaksud untuk menuntun Corinne keluar. Namun, Corinne menarik tangannya dari tangan Jeremy dan berbalik menghadap Rosie. "Kalau aku bisa membuktikan anting itu bukan milikku, apa kau akan minta maaf padaku?" Rosie tertegun sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku akan meminta maaf kepadamu jika kamu bisa membuktikan bahwa anting itu bukan milikmu." Corinne mengangkat alisnya. "Itu tidak cukup. Kalau aku bisa membuktikannya, kau harus menanggung semua pengeluaranmu hari ini." Tentu saja permintaan maaf tidak akan cukup setelah kau mencoba menuduh seseorang tanpa alasan. Awalnya, Rosie mengira Corinne akan membuatnya menderita. Ketika ia tahu yang perlu ia lakukan hanyalah membayar semua pengeluaran mereka hari itu, ia pun mencemooh Corinne dalam hati. Ini mungkin hukuman terberat yang dapat dipikirkan Corinne, tetapi ini bukan apa-apa bagi Rosie karena dia berasal dari keluarga kaya. Yang terpenting, ia tidak yakin Corinne mampu membuktikan apapun. Tentu saja sulit bagi siapapun untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah,
terutama jika bukan mereka pelakunya. Tidak ada kamera pengawas di ruang ganti, jadi Rosie sangat penasaran bagaimana Corin akan membuktikan dirinya tidak bersalah. Rosie pun mengangguk yakin, baiklah. Aku setuju. Jeremy berbalik dan menatap Corin dengan wajah datar, tetapi tatapannya mengkhianatinya. Ia sebenarnya kesal dan bertanya-tanya bagaimana Corin akan melakukannya. Zeke dan yang lainnya juga berhenti berjalan dan terus menikmati pertunjukan. Corin menghampiri Rosie dan mengulurkan tangannya. Mana anting yang menusuk telapak kakimu? Berikan padaku. Rosie ragu-ragu dan meminta dokter untuk memberikan Corin anting-anting itu. Corin menerimanya dan mengenakan potongan telinga itu di cuping telinganya di depan semua orang. Rosie terkekeh, bingung dengan apa yang coba dibuktikan Corin. Anting itu terlihat bagus untukmu. Sangat cocok untukmu, novel drama. Tentu saja, dia tidak memuji Corin dengan tulus. Dia menyiratkan bahwa anting itu miliknya. Meski begitu, Corin tidak panik dan berkata, Nona Rosie, bisakah Anda memeriksa telinga saya? Apakah bengkak? Dengan ragu, Rosie mengamati dengan saksama dan menemukan, telinga Corin memang bengkak. Baru beberapa detik sejak Corin memasang anting itu, telinganya sudah bengkak dan memerah. Area di dekat anting itu berubah menjadi ungu seolah-olah terkena racun. Gejalanya tampak sangat serius. Apa yang telah terjadi? Corin, yang tak mampu menahan rasa terbakar, segera melepas anting-anting dari telinganya. Ada ruam di tangannya yang bersentuhan dengan anting-anting itu. Sama seperti telinganya, tangannya juga membiru. Saya alergi perak sejak kecil. Kulit saya akan memerah dan ungu, dan saya akan mengalami reaksi alergi jika menyentuh apapun yang terbuat dari perak. Biasanya, anting-anting seperti ini terbuat dari perak, jadi saya bisa bilang dengan yakin bahwa anting-anting ini bukan milik saya. Corin mengembalikan anting itu kepada dokter dan menggaruk tangannya yang kesal. Rosie tak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Ekspresinya membeku. Nona Rosie, kata Corin, Anda bisa minta maaf kepada saya sekarang. Sampai saat ini, Rosie tampak sangat bingung dan tidak bisa berkata apa-apa untuk membela diri. Jika ia menolak meminta maaf, ia akan terlihat buruk. Bab 205. Maka, Rosie tersenyum lembut dan berkata dengan manis, aku benar-benar minta maaf, Corin. Ini salah paham. Kenapa kau tidak bilang lebih awal kalau kau alergi perak? Kalau kau bilang lebih awal, ini tidak akan terjadi. Corin mengangkat alisnya dan menjawab, Nona Rosie, tahukah kau kalau kau hampir membuatku jadi penjahat hanya karena kau salah paham? Apa kau mencoba menyalahkanku karena tidak membuktikan ketidakbersalahanku lebih awal? Rosie tersenyum malu. Corin, bukan itu maksudku. Corin terkekeh. Nona Rosie, aku tidak peduli apa yang kau katakan. Jangan lupa kau yang menanggung semua pengeluaran kita hari ini. Meski merasa getir, Rosie hanya bisa mengangguk mengerti. Ya, jangan khawatir, Corin. Ini salahku. Aku bersedia menerima hukumannya. Semuanya tanggung jawabku hari ini. Anggap saja ini sebagai kompensasiku padamu. Tepat saat Corin ingin mengatakan sesuatu, seseorang menariknya. Wajah Jeremy muncul tepat di depannya dan membuatnya takut. Ia membungkuk untuk memeriksa telinganya dan meraih tangannya untuk melihat telapak tangannya yang bengkak. Dengan wajah cemberut, ia bertanya kepada dokter, mana obat anti alerginya? Dokter itu ketakutan. Pak Jeremy, saya tidak punya itu. Saya harus mengambilnya dari kantor. Novel drama. Apa yang kamu tunggu? Tanya Jeremy dengan tidak sabar. Baik, Pak. Dokter itu bergegas keluar sambil membawa kotak P3K-nya. Setelah itu, Jeremy menggendong Corin dalam pelukannya saat dia melangkah keluar dari ruang ganti, tidak peduli apakah Corin akan mengizinkannya. Annie tersadar dan berlari mengejar mereka. Paman Jeremy, tunggu aku. Saat itu, Zeke tersenyum sinis dan menyenggol lengan Geral. Hei, Geral, menurutmu Jeremy sudah jatuh cinta? Ekspresi acuh tak acuh Geral masih terlihat saat dia berkata, mengapa kau bertanya padaku? Zeke berseru, maksudku, kau punya pengalaman dalam hal ini. Apa kau tidak terpesona oleh nona muda dari Hoppers itu? Pertanyaan itu pasti menyentuh sarafku karena ekspresi Geral yang dingin berubah menjadi gelap.
Diam kau. Dia berjalan keluar, meninggalkan yang lain di belakangnya. Zeke mengangkat bahu. Jason, lihat dia. Dia panik. Jason tersenyum. Kaulah yang menyalakan bomnya. Hanya Rosie dan Sunny yang tersisa di ruang ganti setelah semua orang pergi. Rosie, biar aku antar kamu kembali ke kamar untuk istirahat. Sunny, kurasa kita meremehkannya, kata Rosie, menyadari rencananya telah gagal total. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Dia jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Sunny mengerutkan alisnya sambil menggerutu. Kau tidak percaya pada Corin. Kau lihat bagaimana kondisi telinganya setelah memakai anting itu. Rosie mendesah sinis. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Mungkin dia menggunakan beberapa trik hanya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tidak aneh kalau dia punya trik aneh karena dulu dia tinggal di pedesaan. Sunny tidak setuju dengan ini. Kurasa kau terlalu memikirkannya. Corin tidak akan pernah menyakitimu. Sengaja, dia bukan orang seperti itu. Rosie tercengang mendengar ucapan Sunny. Sunny, apa yang kau katakan? Selama ini, Sunny membenci Corin, begitu membencinya sehingga Rosie lebih membencinya daripada dirinya. Ia sulit percaya bahwa Sunny berbicara mewakili Corin. Dengan tekad yang kuat di matanya, dia berkata, Corin sekarang adalah temanku, dan aku percaya padanya. Rosie terkejut. Teman, Sunny, kapan kalian berdua jadi teman? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Bab 206. Selama beberapa menit berikutnya, Sunny menceritakan kepada Rosie bagaimana Corin menyelamatkannya di Lunar Century Manor. Namun, Rosie masih belum bisa memahami perasaan baru Sunny terhadap Corin. Jadi, kau bilang kau mengkhianatiku karena Corin memenangkan permainan untukmu. Sunny menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tidak akan mengkhianatimu. Aku hanya berpikir Corin bukanlah orang jahat. Sunny, kau mengecewakanku. Rosie berdiri dan tertatih-tatih keluar dari ruangan. Sunny mengerutkan alisnya dan tetap terpaku, pikirannya terkoyak oleh pikiran-pikiran yang saling bertentangan. Tentang situasi tersebut, di bawah payung, Corin terpaksa duduk di pangkuan Jeremy sementara Jeremy mengoleskan krim anti-alergi ke kulitnya. Sementara itu, dokter yang tampak cemas berdiri di sampingnya, tubuhnya agak membungkuk dengan sebotol obat di tangannya. Jari-jari Jeremy yang ramping dan kapalan memegang kapas medis. Ia mencelupkan krim anti-alergi ke dalamnya dan mengoleskannya ke daun telinga Corin yang berwarna keunguan. Setelah itu, ia meraih tangan Corin dan mengoleskan krim tersebut ke ruam di telapak tangannya. Itu sedikit menggelitiknya, dan dia secara naluriah ingin menarik tangannya kembali ketika Jeremy berkata dengan tegas. Jangan bergerak. Corin terpaksa mengalah. Jeremy bermaksud baik dan melakukannya demi kebaikannya. Jika ia bersikeras menolaknya, akan terlihat seperti ia membalas kebaikan dengan kejahatan. Sebenarnya, ia juga tak bisa menolaknya. Jeremy begitu kuat hingga ia mencengkeramnya erat-erat, dan ia bahkan tak bisa melawan. Tanpa pilihan lain, ia menahan rasa geli itu dan membiarkan Jeremy mengoleskan krim itu ke telapak tangannya. Setelah itu, ia mengambil obat anti-alergi dari dokter dan membawanya ke hadapannya sambil memegang segelas air lagi dengan tangan satunya. Corin mengerutkan kening. Aku tidak mau minum obat. Ruamnya akan hilang setelah 2 hari, novel drama. Jeremy mengerutkan alisnya dan berkata dengan tegas, jadilah gadis yang baik. Corin belum pernah merasakan ada orang yang begitu mendominasinya, dan ia membencinya. Dengan marah, ia mengambil pil-pil itu, memasukkannya ke dalam mulut, dan meneguk air untuk membersihkannya. Jeremy akhirnya melepaskannya setelah itu. Peternakan kuda telah menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka. Corin yang kelaparan segera duduk di kursi dan hendak mengambil semangkuk sup, tetapi sebuah tangan besar merebut mangkuk itu darinya sebelum dia sempat memegangnya. Dia melotot ke arah Jeremy ketika dia mengambil semangkuk sup. Tepat saat dia hendak berdebat. Bersamanya, dia menyendok sesendok sup dan meniupnya hingga dingin sebelum membawanya ke bibirnya. Corin tertegun. Bibirnya berkedut. Pak, tangan saya cuma iritasi, bukan patah. Jeremy mengabaikannya dan berkata, buka mulutmu. Kulit Corin merinding mendengar gestur itu. Pak, saya bisa makan sendiri.
Ada krim anti-alergi di tanganmu, dan kamu akan mengotorinya jika kamu makan sendiri. Dia terdiam. Negosiasinya gagal. Baiklah, gerutunya dalam hati. Kalau saja ia tidak begitu lapar, ia pasti tidak akan menyerah dan membiarkan Jeremy menyuapinya. Tanpa daya, dia membuka mulutnya dan memakan sup yang diberikan Jeremy padanya. Selanjutnya, Jeremy menyuapinya sendok demi sendok dengan sabar. Annie sedang asyik menonton sambil berseru, "Ya ampun. Apa dia paman Jeremy-ku?" Dia membantu Corin makan hanya karena tangannya alergi. Corin sudah merasa kesal sejak awal, dan mendengar kata-kata Annie hanya memperburuk suasana hatinya dan dia merasa sulit menelan sup itu. Annie mendekati Corin dan menatapnya kagum. "Corin, kau mengubah pria bodoh ini menjadi suami yang penyayang. Bagaimana caranya? Ajari aku." Suami yang penyayang. Corin mengerutkan kening dan menatap pria berwajah tegas itu. Dia tidak peduli sama sekali. Pikirnya. Karena Corin terlalu malu untuk membuka mulut dan membiarkan Jeremy menyuapinya, Jeremy mengerutkan kening dan menatap Annie dengan tatapan dingin. "Kamu sudah sarapan?" Bab 207. Annie terkikik dan mengangguk. "Ya, aku sudah makan. Kamu tidak perlu khawatir tentangku." Jeremy menyipitkan mata karena kesal. "Lalu kenapa kau masih di sini?" Annie tertegun sejenak sebelum akhirnya tertawa kecil. "Oh, aku mengerti. Aku akan minggir dan tidak jadi orang ketiga. Aku mau lihat apakah kuda poni kecilku sudah besar." Begitu Annie pergi, sesendok sup disodorkan ke bibir Corin. Ia menatap sup itu, lalu kembali menatap Jeremy dengan cemberut. "Pak, apa kita perlu bersikap seperti pasangan yang saling mencintai di depan Annie?" Dia pikir dia sedang berakting. Tatapan Jeremy berubah dingin, dan kelembutan yang jarang terpancar dari matanya membeku. "Minum saja supmu." Corin bingung. Meski begitu, ia membuka bibirnya dan menyeruput sup sambil menggerutu dalam hati, dia memang pemurung. Saat dia sedang minum sup, dia mendengar Jeremy memanggil namanya dengan tegas, "Corin." "Ya." Corin menatapnya, menunggu dia mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jeremy menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Setelah terdiam selama 1 menit, dia berkata, "Ingat ini, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun di masa depan, terutama jika metode seperti itu melibatkan menyakiti dirimu sendiri." Corin bingung dengan ini. Bagaimana kalau orang lain mencoba menjebakku? Tidak bisakah aku membuktikan diriku tidak bersalah? Jeremy berkata, "Apapun situasimu, aku akan percaya padamu tanpa syarat. Kau tak perlu membuktikan kau tak bersalah kepada siapapun. Bagiku, kau selalu tak bersalah. Mengerti?" Corin terpukul keras, dan jantungnya berdebar kencang. Kenapa dia bilang begitu seolah-olah menjanjikan sesuatu padaku? Tiba-tiba sekali, sendok sup lain disodorkan ke bibirnya, tetapi ia menggelengkan kepala. "Aku sudah kenyang." Jeremy tidak memaksanya menghabiskan sup karena ia sudah kenyang. Ia malah mendekatkan sendok ke bibirnya dan menyeruput sup itu. Mata Corin melebar saat melihatnya, dan wajahnya memerah, novel drama. Berbagi sup dan sendok yang sama, itu adalah hal yang sangat intim yang hanya dilakukan oleh pasangan. Lagi pula, Jeremy adalah orang yang sangat peduli dengan kebersihan. Bagaimana mungkin dia bisa menerima berbagi makanan dan sendok yang sama dengannya? Corin merasa bingung. "Tuan, Anda membuat saya bingung, dan saya tidak terbiasa dengan sikap Anda hari ini." Itu tidak memengaruhi Jeremy karena dia terus menyelesaikan sisanya yang sudah biasa sehingga itu tidak akan menjadi masalah bagimu di masa depan. Corin memanyunkan bibirnya dan tersenyum canggung. "Masa depan. Kontrak kita akan berakhir 2 bulan lagi. Aku harus menghilangkan kebiasaan buruk itu setelah kita putus." "Kalau begitu, jangan putus," jawab Jeremy dengan tenang, seolah mengatakan sesuatu yang biasa. Corin tercengang. Apa dia baru saja menyiratkan kita tidak harus putus? Apa maksudnya dengan itu? Tiba-tiba, Sunny muncul dengan ekspresi serius di wajahnya. "Corin Keru, kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu." Sebelum Corin sempat bereaksi, Jeremy mendahuluinya. "Kamu boleh bilang apa saja di sini." Sunny mengerutkan kening dan merasa tertekan dengan kehadiran Jeremy. "Jeremy,
Aku ingin bicara dengan Corin berdua saja. Corin berdiri dan berkata, Tuan, saya akan pergi bersamanya sebentar saja. Tidak senang, Jeremy memerintahkan dengan dingin, duduk. Corin tahu betapa posesifnya dia. Dia berpikir keras dan mendekat untuk berbisik di telinganya. Hei, aku akan mendengarkan apa yang dia katakan dan akan kuceritakan nanti. Seketika rasa dingin di matanya menghilang, dan dia berhenti memaksa dan membiarkan Corin pergi bersama Sunny. Corin tidak terlalu memikirkan hal ini dan mengikuti Sunny. Sesampainya mereka di hutan dekat peternakan kuda, Corin bertanya, baiklah, apa yang ingin kau katakan padaku? Katakan saja. Tiba-tiba, Sunny meletakkan salah satu tangannya di pohon untuk menopang dirinya dan menjaga Corin di antara dirinya dan pohon itu. Bab 208. Corin terkejut dengan perilaku Sunny, tetapi ia melipat tangannya dan menatap Sunny dengan jijik. Apa maksudmu ini, Tuan Sunny? Apa yang kau pikirkan sedang kau lakukan? Sunny tersipu saat ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang tampaknya sulit. Dengan semangat muda dan ekspresi penuh tekad, ia akhirnya berhasil. Corin, aku akan mengejarmu. Corin tidak terkejut karena ia tetap tenang. Dengan bosan, ia mengamatinya dari atas ke bawah sambil mengangkat alisnya. Apakah kau sudah dewasa? Sunny mengangkat dagunya dengan bangga. 6 bulan lagi aku akan berusia 18 tahun. Corin menguap malas. Temui aku hanya saat kau sudah dewasa. Ia lalu berbalik dan pergi. Jelas, topik ini tidak cukup menarik untuk dilanjutkan. Namun, Sunny menggunakan lengannya untuk mencegahnya pergi. Dengan ekspresi tegas, ia berkata dengan sungguh-sungguh, Corin, tolong tinggalkan Jeremy sendiri, dan kembalikan dia ke adikku. Kau boleh bersamaku kalau kau suka pria kaya. Aku juga, keluargaku punya cukup uang untuk memuaskanmu. Karena Corin tak bisa pergi, ia bersandar malas di pohon dan menatap remaja konyol di depannya sambil tersenyum. Bersamamu, anak laki-laki yang adiknya bisa menangguhkan kartunya sesuka hati. Apa yang bisa kudapatkan darimu jika aku bersamamu? Seorang putra, novel drama. Sunny bingung mendengarnya, tetapi ia tak bisa berkata apa-apa karena memang begitulah adanya. Ia mendengus. Aku bukan anak kecil, kau hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Setelah aku bisa mengatur keuanganku, aku bisa memberimu banyak uang. Pada saat itu, Corin merasa seperti sedang melihat seorang anak laki-laki konyol yang memberinya janji seolah-olah itu bukan sesuatu yang penting. Dia menepis tangan Sunny. Terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu dewasa. Kita tidak cocok. Dengan demikian dia pun berlalu pergi, tanpa ada yang menghentikannya lagi. Namun, Sunny tidak menyerah saat ia bersikeras. Corin Keru, aku tidak peduli. Kau tidak boleh bersama Jeremy. Dia memang ditakdirkan bersama adikku. Motif utama Sunny pun terungkap. Ia ingin menyingkirkan hambatan bagi Jeremy demi adiknya. Namun, ia tidak tahu bahwa Corin bukanlah saingan bagi saudara perempuannya. Hubungannya dengan Jeremy sudah direncanakan, dan mereka akan berpisah setelah masa jabatannya berakhir. Saat dia memikirkan hal itu, dia teringat apa yang Jeremy katakan padanya. Jangan putus. Dia mengatakannya dengan santai dan aneh juga. Sebelumnya, Jeremy berulang kali mengatakan bahwa ia tidak tertarik padanya dan bahwa ia bisa memberikan segalanya kecuali cintanya. Jelas, ia tidak berharap untuk mengembangkan perasaan apapun terhadapnya selama mereka bekerja sama. Jadi apa maksudnya ketika ia mengatakan ia tidak ingin putus? Laki-laki, manusia yang mudah berubah. Corin berhenti dan terdiam selama 2 detik. Lalu ia berkata dengan tenang, kau terlalu banyak berpikir. Jeremy bukan milikku, dan aku tidak harus mengembalikannya kepada adikmu. Kalau kau punya waktu untuk memikirkan ini, kenapa tidak kau gunakan waktu itu dengan bijak untuk menyelesaikan permu? Sunny mengerutkan kening dan berkata dengan marah, hei, jangan meremehkanku. Aku sudah menyelesaikan perku. Kalau begitu, pergilah bersenang-senang di tempat lain saja. Corin tak mau repot-repot membuang-buang waktu dengannya. Dan kiri. Meski begitu, Sunny terus mengikutinya dan mengomel. Aku tidak peduli. Aku akan mengejarmu mulai hari ini.
Tunggu saja bagaimana aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Corin balas menatap sambil tersenyum. Kau benar-benar ingin berkencan denganku. Kenapa kau tidak masuk universitas bergengsi saja? Aku tidak tertarik pada pria bodoh, aku khawatir itu akan memengaruhi kecerdasan anak-anakku. Dia menunjuk pelipisnya seolah-olah dia meremehkan kecerdasan Sunny. Sunny terengah-engah karena marah. Apa maksudmu, Corin Keru? Aku pintar sekali. Corin mengabaikannya dan berjalan pergi sambil menyenandungkan sebuah lagu. Sunny berdiri diam sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya berubah kesal. Apa susahnya masuk universitas bergengsi? Corin Keru, tunggu saja. Ketika Corin kembali, Jeremy sedang mengobrol dengan Zeke dan yang lainnya di bawah payung. Sejujurnya, ia enggan pergi ke sana. Lagi pula, Zeke punya mulut yang jahat, dan dia bisa meramalkan dia akan diolok-olok olehnya dan Jeremy. Bab 209. Sayangnya, Jeremy melihat Corin dari jauh, dan dia akan kesulitan menjelaskan dirinya kepadanya jika dia tidak mendatanginya. Corin menghela napas dan tetap berjalan ke arahnya. Tuan, aku kembali. Jeremy memegang secangkir kopi di tangannya, lalu mendekatkannya ke bibir dan menyesapnya. Kalian ngomongin apa? Corin menggeleng bosan. Bukan apa-apa, cuma hal sepele. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Jeremy mengerutkan kening. Ia tersadar bahwa Corin hanya menghiburnya ketika ia bilang akan menceritakan semuanya saat kembali. Zeke tersenyum dan menepuk kursi di sebelahnya sambil berkata, Corin, kemarilah dan ngobrol dengan kami. Corin melirik Zeke dan enggan mengobrol dengannya. Dia tahu Zeke akan mengolok-oloknya. Dari dia. Tepat saat itu, Annie berlari menghampiri dan berkata, Corin, ayo, aku akan mengajakmu memilih kuda, dan kita akan balapan kecil saat cuaca tidak terlalu panas. Cuacanya akan sangat panas di sore hari. Corin menatap Annie, lalu Jeremy untuk meminta izin. Pak, bolehkah saya pergi? Meskipun ia tidak pernah penurut, Jeremy lah yang membawanya ke sini hari ini. Jadi ia tahu ia harus bersikap seperti pasangan suami istri. Naskahnya mengharuskannya untuk meminta izin Jeremy. Dia hanya bisa pergi bila Jeremy mengizinkannya. Jeremy merasa tidak senang saat Corin tidak menceritakan secara rinci apa yang dibicarakannya dan Sunny, tetapi mendengar Corin meminta izinnya sedikit menenangkannya. Dia menatapnya dengan penuh kasih sayang, seperti yang dilakukan seorang wali, lalu mengangguk dan berkata, pergilah bersenang-senang. Terima kasih. Corin tersenyum dan berlari bersama Annie menuju kandang kuda untuk memilih kuda. Jeremy menyeruput kopinya sambil memperhatikan Corin pergi. Bahkan beberapa menit kemudian, tatapannya tetap tertuju pada arah kepergian Corin. Kurasa kau jadi lebih penyayang akhir-akhir ini, Jeremy. Ada apa? Apa istrimu berhasil menjinakkanmu dengan baik? Goda Zeke. Jeremy menatapnya dengan tatapan dingin. Apa kau keberatan? Zeke mengangkat bahu. Tidak, aku hanya penasaran sihir macam apa yang dimiliki istrimu sampai bisa mengalahkanmu. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia menatapnya dengan waspada. Lebih baik tidak penasaran dengan istri orang lain. Geralt berkata, yang dia butuhkan adalah wanita yang bisa membuatnya pingsan. Zeke menyilangkan kakinya dan berkata, Geralt, jangan lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan padamu. Jangan kutuk aku hanya karena seorang wanita pernah melakukan hal itu padamu. Ekspresi Geralt menjadi gelap. Kau mau mati. Jason berdiri dan tersenyum. Baiklah, jangan hanya duduk-duduk saja. Ayo kita berkuda. Bagaimana kalau kita sedikit berkompetisi untuk menambah keseruan? Zeke bersandar di kursi dan berkata, silakan. Terlalu panas. Jason tersenyum tak berdaya. Ayolah. Kau kan penyelenggaranya, dan kau tidak mau ikut. Kau kan laki-laki. Kenapa kau takut matahari? Geralt mencibir, dia banci. Apa kau tidak tahu itu? Novel drama. Zeke berseru, hei, kenapa kau memarahiku? Ada lebih dari 100 kuda di kandang kuda. Corin menatap seekor kuda putih dengan titik hitam di dahinya dengan satu tatapan. Saat dia berjalan ke arah kuda untuk mengeluarkannya, sebuah suara terdengar. Kamu tidak bisa mengendalikan kuda itu. Lebih baik kamu ganti kuda lain sekarang.
Itu suara Rosie. Bab 210. Mendengar suara itu, Corin menoleh ke belakang dan melihat Rosie sedang menatapnya dari jauh dengan seekor kuda coklat. Alis Corin berkerut. Apakah kakimu sudah sembuh sekarang? Annie telah pergi ke kandang kuda lain untuk mengambil kudanya, jadi tidak ada orang lain di sekitar. Jadi, Rosie tidak perlu berpura-pura baik kepada Corin. Sebaliknya, ia bersikap bermusuhan. Tentu saja tidak, tapi cedera kecil itu tidak akan memengaruhi kemampuanku berkendara. Saat kejadian itu, Rosie berteriak sangat keras sehingga orang lain mengira kakinya terluka parah karena anting kecil itu, tetapi ia bisa berdiri dengan kokoh di samping kuda. Jelas ia berpura-pura di ruang ganti, novel drama. Corin tersenyum. Bagus kalau begitu. Dia tidak ingin berbicara dengan Rosie atau melihatnya, jadi dia berjalan menuju kuda yang dipilihnya. Meski begitu, Rosie tidak melepaskannya begitu saja dan berkata dengan nada sarkastis, lebih baik kau menjauh dari kuda itu. Sekalipun kau bisa membawanya keluar, kau tidak akan bisa menungganginya. Hal itu membuat Corin terdiam. Ia tahu Rosie tidak mengatakan itu hanya untuk mengkritiknya. Sambil menatap kuda itu, ia lalu berbalik menatap Rosie. Kenapa? Apa yang membuatmu berkata begitu? Mata Rosie penuh dengan penghinaan saat ia berkata dengan bangga, kuda itu milik orang lain, dan ia tahu siapa pemiliknya. Selain pemiliknya, tak seorang pun pernah menungganginya. Corin langsung bersemangat mendengarnya. Siapa pemiliknya? Kamu tidak berhak tahu itu. Kalau kamu pintar, kamu harus pilih kuda lain. Jangan sok kuat dan menakut-nakuti kuda orang lain. Kebencian Rosie terhadap Corin terlihat jelas tanpa kepura-puraan, meskipun Corin merasa lebih baik dengan cara ini. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas saran baikmu, tapi bolehkah aku bertanya satu hal lagi? Rosie mengerutkan alisnya dan menatap Corin dengan jijik. Apa? Corin bertanya, apakah kamu tidak menyukaiku karena kamu menyukai Jeremy? Jeremy, Zeke, dan aku sudah saling kenal sejak kecil, dan keluarga kami dekat, jawab Rosie jujur seolah-olah ia tidak menyembunyikan apapun. Hubungan kami murni, tapi aku rasa orang desa sepertimu tidak akan mengerti. Corin tidak mempermasalahkan sarkasme yang dilontarkan Rosie padanya dan malah bertanya, kalau kamu tidak suka Jeremy, kenapa kamu begitu membenciku? Aku tahu kamu menjebakku hari ini, begitu pula dengan kejadian di restoran dengan jam tangan itu. Bukankah kamu melakukannya agar Jeremy tidak menyukaiku? Rosie mendengus tanpa penyesalan. Jika kau sangat ingin tahu, tidak ada salahnya bagiku untuk memberitahumu. Alasan, Jeremy adalah pria sahabatku, dan aku tidak bisa hanya berdiri di samping dan tidak melakukan apapun ketika seorang wanita dari pedesaan mencurinya dan menyakitinya. Saat itu, Corin akhirnya mengerti. Jadi, sahabatmu itu adiknya Sunny. Itu benar. Aku yakin adiknya pasti orang yang sangat baik karena kalian semua sangat menyayanginya dan melindunginya. Tentu saja, kata Rosie bangga saat topik beralih ke sahabatnya. Anya adalah wanita paling baik di dunia ini. Dia berasal dari keluarga terpandang, lembut dan baik hati, dan selalu menjadi yang terbaik di kelas. Orang desa sepertimu takkan pernah bisa menandinginya. Corin mengerucutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Benarkah? Rosie benci melihat Corin yang tampak acuh tak acuh seolah tak ada yang bisa menyakitinya. Ia menggertakkan giginya dengan tidak senang. Karena kita sedang membicarakan Anya, aku tidak keberatan mengatakan sesuatu yang lain. Jeremy sangat mencintai Anya saat mereka masih bersama, tetapi mereka terpaksa putus karena suatu alasan. Kontradiksi antara keluarga mereka. Tapi itu tidak berarti kamu bisa mengambil risiko ini dan menjadi istri Jeremy.